Di video kali ini kita akan bahas gimana cara jadi content creator khususnya buat kamu yang pemula. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari channel Upgraded, tempat belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan belajar gimana sih cara jadi content creator ya. Jadi saat video ini dibuat ya pada tahun 2023, tentu kita nggak asing lah ya dengan satu profesi yang cukup sering nih orang-orang menjalani profesi ini ya. Cuma kalau misalkan kamu ingin jadi content creator juga tapi bingung nih, gimana sih cara jadi content creator yang bisa berpotensi berhasil gitu kan, lebih cepat perjalanannya dibandingkan yang lain. Nah, kita akan kupas tuntas sama-sama ya. Jadi, bisa langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman. Nah, gimana caranya? Jadi saya kan bagi teman-teman ke 3 step teman-teman yang bisa langsung kamu mengerti, ya. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, kalau misalkan kamu di sini bingung content creator itu apa sih? Atau konten itu apa sih sebenarnya? Jadi konten itu sebenarnya ya, kalau saya ambil definisinya dari Google ya, sesuatu yang ingin diekspresikan melalui beberapa media seperti pidato, menulis, atau berbagai seni untuk mengekspresikan diri, distribusi, pemasaran, atau publikasi. Jadi intinya semua hal yang kamu lihat kayak di medsos, mesin mencari, bahkan di jalanan, itu konten, teman-teman. Ya, jadi kita nggak lepas dari konten, khususnya pada era digital seperti ini, ya. Nah, sebenarnya teman-teman, cara jadi content creator itu cuma ada 3 tahap ini aja, 3 langkah ini aja, ya, secara general, ya. Yang pertama, kamu harus tentukan dulu niche atau segmen market atau topik apa yang kamu ingin angkat atau kamu ingin bahas. Yang kedua, kamu juga harus tahu dulu nih, kamu ingin main di kanal atau media apa. Dan yang ketiga adalah konsisten dan monetisasi, ya. Jadi saya akan kupas tuntas teman-teman lebih banyak di bagian di sini. Kenapa? Karena ini krusial banget teman-teman. Banyak orang yang buat konten itu cuman asal, oh saya suka kucing misalkan. Hari ini saya suka kucing, ya udah saya posting kucing. Besoknya saya suka makanan nih, lagi mood nih, suka makan, posting makanan gitu kan. Jadi satu sosial medianya isinya itu amburadul teman-teman. Ada kucing, ada makanan, ada beauty, ada apalagi kesehatan, banyak gitu kan. Padahal teman-teman, kalau kamu ingin jadi content creator yang tentunya untuk jangka panjang dan untuk bisnis kamu, kamu harus spesifik di satu niche saja. Nah, niche itu apa? Niche itu, kalau saya kutip dari Wikipedia, niche itu ceruk pasar, teman-teman, atau target pasar yang kamu ingin tuju, ya. Sebagai contoh nih. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, kamu harus tahu dulu kenapa memilih niche ini penting. Jadi coba kamu bayangkan nih ya, kalau misalkan kamu di Instagram, kamu posting kayak, kucing, skincare, makanan, otomotif, itu kan tentu audiensnya pasti bingung kan. Misalkan, kalau kamu posting kucing nih, orang yang follow kamu adalah orang yang suka kucing gitu kan, atau orang yang kenal kamu. Sementara kalau misalkan kamu minggu ini posting kucing, terus minggu depan kamu posting skincare, orang yang suka kucing belum tentu suka skincare. Otomatis orang yang, suka skincare, ya mereka belum tentu suka kucing. Itu kenapa biasanya akunnya nggak berkembang. Kenapa? Karena target pasarnya itu campur aduk, pembahasannya campur aduk. Sehingga yang pertama, akun kamu susah dikenali. Kamu ini sebagai apa? Kamu itu, bahas apa di media kamu, itu susah dikenali. Sebagai contoh, kalau kamu lihat, konten-konten di YouTube-nya Upgraded ini, kita kan hanya bahas tentang digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi kan. Otomatis orang-orang yang mau belajar digital marketing, kalau di YouTube ingatnya siapa? Ya Upgraded. Karena kontennya fokus. Jadi itu yang pertama, kamu harus fokus dulu nih, kamu ingin bahas apa. Karena dengan kamu memilih niche, teman-teman, yang spesifik, yang pertama kamu lebih mudah dikenal, yang kedua tentu lebih mudah menghasilkan cuan, karena kalau misalkan kamu hanya bahas skincare aja nih, misalkan di media sosial kamu, otomatis orang-orang yang follow adalah orang-orang yang suka skincare. Dan saat kamu menjuali nih orang-orang yang suka skincare itu untuk kamu menjuali produk-produk skincare itu kan lebih tertarget kan. Jadi lebih mudah untuk monetisasi dibandingkan kalau campur aduk. Dan yang ketiga adalah lebih memudahkan kamu untuk membangun fans yang loyal, teman-teman. Sebagai contoh, kalau misalkan teman-teman di sini main Instagram gitu kan. Dan kalau saya bilang Instagram expert, apakah ada beberapa atau ya di benak kamu ada muncul sebuah nama gitu kan ya. Jika iya teman-teman dan jika namanya adalah Nico Julius gitu kan. Ya jadi kita sependapat gitu kan. Kenapa nama Mbak Nico Julius ini bisa muncul? Karena yang pertama spesifik. Dia hanya membahas tentang Instagram aja. Di konten-kontennya hanya membahas Instagram aja. Jadi dengan kamu spesifik teman-teman dan kamu hanya bahas satu hal di konten kamu, kamu lebih mudah dikenali.
Nah, karena kalau misalkan teman-teman di sini bahas tentang jualan online atau digital marketing dan coba kita lihat, yang bahas itu udah banyak banget teman-teman tuh ya. Kata kunci yang pakai aja banyak banget gitu kan. Nah, kalau misalkan banyak seperti ini, gimana caranya kamu bisa bersaing? Gimana caranya kamu bisa, lebih mendominasi mereka? Sedangkan kamu di sini baru mulai, tentu agak sulit kan. Maka dari itu pentingnya untuk kamu di sini memilih niche yang tepat, ya. Nah, contoh lain nih, misalkan kalau tadi kan digital marketing. Kalau fashion gimana Mas? Contoh lain ya. Nah, kalau fashion teman-teman, itu kan yang bahas juga udah banyak banget gitu kan. Dan ada mungkin beberapa nama yang muncul gitu kan. Kalau saya itu, kalau fashion ya, content creator fashion mungkin Pocochu, mungkin Otamarada, itu yang muncul di benak saya. Nah, terus gimana caranya kamu bisa bersaing dengan mereka? Tentunya agak sulit kan. Maka dari itu kamu harus ambil niche yang lebih spesifik. Misalkan, kamu nggak hanya bahas fashion, tapi kamu bahas fashion khusus untuk anak ngantor. Jadi kan audiensnya lebih kecil, tapi lebih tertarget teman-teman, dan lebih spesifik. Sehingga saat kamu lebih spesifik, kamu lebih mudah dikenali teman-teman. Nah, itulah namanya micro niche ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ingin memilih niche teman-teman, atau kamu ingin, bahas apa nih Mas, saya bingung gitu kan, saya mulainya dari mana. Tentukan dulu niche-nya dulu, kamu ingin bahas apa dulu nih di media sosial kamu. Apakah, apakah itu kamu bahas otomotif, mungkin bahas makanan, dan lain-lain. Nah, cara menentukan saya harus membahas apa gimana, Mas? Caranya yang pertama kamu harus tahu dulu minat kamu di mana, passion kamu di mana, ya. Walaupun semua orang ya mungkin ada beberapa orang yang belum tahu gitu kan passion atau minatnya di mana, ya. Sebagai contoh mungkin saya akan, share kalau saya passion-nya adalah di dunia marketing gitu kan, pemasaran. Nah, kenapa akhirnya saya bahas copywriting? Karena selain rekomendasi dan, niche itu sangat dibutuhkan gitu kan, khususnya pada waktu awal-awal saya mulai ya, pada tahun 2020. Jadi yang pertama kamu harus tentukan dulu nih passion-mu di mana, minatmu di mana. Yang kedua kamu punya pengalaman apa. Jadi misalkan kamu lulusan apa nih, terus kamu itu sering berkecimpung di dunia apa. Nah, itu yang kamu bisa jadikan konten nanti ya. Atau yang ketiga kamu harus lihat apakah niche itu profitable